pasangan calon diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada dua pasangan calon lainnya. Pertanyaannya boleh sama atau berbeda untuk setiap pasangan calon lain. Pertanyaan akan dijawab oleh setiap pasangan calon lain dengan durasi masing-masing 3 menit. Setelah itu, paslon penanya diberikan waktu kembali untuk menanggapi selama 1 menit. Pengundian juga telah kami lakukan untuk menentukan pasangan calon mana yang berhak mendapatkan kesempatan pertama untuk bertanya. Dan berdasarkan pengundian, pasangan calon nomor urut 1 mendapatkan kesempatan pertama untuk bertanya. Silahkan bertanya untuk pasangan calon nomor urut 2 dan juga 3. Waktu Anda bertanya adalah 1 menit dan akan kami mulai hitung ketika Anda mulai berbicara. Silahkan. Baik, terima kasih. Saya bertanya langsung kepada paslon 2 dan 3. Berdasarkan pasal peralihan, pasal 131 sampai dengan pasal 133 tentang beberapa regulasi, terutama tentang Undang-Undang Nomor 4 tentang pertambangan, Undang-Undang 27 tentang zonasi pantai, Undang-Undang 17 tentang pelayaran, Undang-Undang 28 tentang retribusi dan pajak daerah. Tentunya ini semuanya berkaitan dengan pendapatan sekaligus punya konsekuensi terhadap pencemaran dan sekaligus tentunya akan berkonsekuensi terhadap kerusakan lingkungan. Nah, saya ingin bertanya pertama kepada paslon nomor 3, apa yang sudah Anda lakukan sebagai incumbent dan akan dilakukan apabila terpilih kembali tentang pencegahan kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 32, di mana itu adalah hak pemerintah kabupaten dan kota. Waktu Anda habis. Silakan. Kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab terlebih dahulu. Waktu Anda 3 menit untuk menjawab dan akan kami mulai hitung ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Oke, terima kasih. Untuk mencegah lingkungan hidup, tentunya sebagai pemerintah kita harus awasi bagaimana misalnya pertambangan ada amdalnya kah atau bagaimana cara pembuangan sampah daripada lingkungan hidup. Terima kasih. Menjadi landasan dalam pembangunan adalah regulasi yang menjamin pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan tetap jalan terus, tetapi tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, masa depan negeri ini, masa depan daerah ini akan terus memiliki jaminan untuk berkelanjutan di tengah-tengah kita melaksanakan berbagai kegiatan proses pembangunan yang berdampak langsung terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, taat aturan harus melandasi pemerintahan yang berjalan ke depan. Ketika masyarakat mempercayakan kami akan terus membangun, tetapi akan terus-menerus menjaga kelestarian lingkungan yang ada. Terima kasih. Cukup? Baik. Waktu akan kita hentikan. Selanjutnya saya akan persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan. Waktunya 3 menit. Akan kami mulai hitung ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Terima kasih. Saya kira pemerintahan Oli Stefan, awal pemerintahan kita sangat konsen dengan lingkungan. Makanya kita mencabut 51 IUP yang diterbitkan salah satu oleh Bupati calon wakil gubernur. Karena tidak dan bertentangan dengan lingkungan. Makanya kami cabut. Itu langkah pertama yang kami lakukan. Dalam penerapan tentang pasal 133 dan 133 tentunya ini pemanfaatan sumber daya alam bagi masyarakat harus paralel dengan lingkungan yang ada, dengan pendapatan daerah. Dan tentunya ini harus selaras dalam pelaksanaan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Saya kira banyak hal yang kita bisa lakukan bersama untuk pemanfaatan sumber daya alam ini.
untuk kemaslahatan dan untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat. Tetapi kita harus tetap mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ya, saya kira banyak hal yang harus kita lakukan bersama sehingga pemanfaatan dan penggunaan hasil sumber daya alam tambang rakyat, baik itu tambang emas, baik itu tambang batu bara, baik itu galian batu, tentunya ini kita perlu untuk diolah agar supaya pembangunan tetap berjalan. Tapi semua ini tentunya kita harus mengacu kepada undang-undang yang baru. Begitu juga keberpihakan pemerintah terhadap pertambangan rakyat harus kita lakukan. BPR bagi masyarakat harus kita terbitkan sejauh itu tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada. Karena ini Tuhan berikan kepada kita sumber daya alam itu untuk dinikmati, tetapi bukan kita merusak hal-hal yang kita tidak inginkan. Saya kira menyangkut dengan peraturan ini, saya kira sangat baik karena pemerintah sudah memikirkan jauh untuk pemanfaatan sumber daya alam kita. Cukup? Baik. Waktu kami hentikan. Kini saatnya pasangan nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2 dan juga pasangan calon nomor urut 3. Waktu untuk menanggapi jawaban adalah 1 menit. Akan kami mulai hitung ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Baik, saya kira bahwa apa yang disampaikan oleh pasangan nomor urut 2 dan urut 3, namun perlu saya ingatkan bahwa sekarang ini bukan rahasia lagi, terjadi satu kerusakan alam, khususnya pada penggunaan izin pertambangan. Di Pulau Mengondo Timur pun ada izin yang diperpanjang, tapi tidak melalui satu kajian AMDAL yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Sehingga tentunya ini perlu jikalau kami jadi kerjasama dengan pemerintah daerah untuk melakukan analisa tentang dampak lingkungan, tentunya ini sangat penting sekali. Dan kami juga tentunya sesuai dengan undang-undang pengganti dari Undang-Undang Nomor 4 2009 dan PP 23 tahun 2010 tentang minerba, ada undang-undang baru. Ya, tentunya ini kita akan menjadikan acuan karena kewenangan pemerintah provinsi tadinya cuma 25 hektar untuk izin usaha pertambangan rakyat, maka sekarang kita diberikan kewenangan kurang lebih 100 hektar. Itu menjadi perhatian kami. Waktu Anda habis. Ya. Kita berikan aplaus yang